Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya tim Gase masih di wilayah Karangboja ya teman-teman ya. Untuk menyelesaikan sebuah permasalahan seorang kiai apa itu yang mengaku sebagai kiai, namun tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu Kiai Komarudin. Baik teman-teman ya, intinya tadi malam alhamdulillah kita sudah bisa menyaksikan secara langsung mengenai ingon-ingone Kiai Komarudin, yaitu yang bernama Wilangkori. Ternyata Wilangkori itu masuk ke dalam semak-semak keluar menjadi manusia, yaitu yang bernama atau yang mengaku sebagai Badrun. Ya teman-teman ya. Dan ketika kita pergoki, tiba-tiba langsung berubah menjadi Wilangkori. Sayangnya kita itu tidak bisa berhadapan langsung dengan Wilangkori, karena Wilangkori itu mempunyai sebuah ajian di mana jika kita mendekat mendengar suaranya itu sangat sakit di telinga teman-teman. Walaupun sudah ditutup ya mas ya. Sudah ditutup tetap tembus. Wah itu ajian apa? Teriakan penghancur gendang. Iya ini mas ajiannya. Saya sudah searching. Tapi alhamdulillah pagi tadi saya juga bertemu dengan salah satu yang mungkin bisa dikatakan sohibun wilayah yang merasa iba dengan kita. Ketika kita berhadapan dengan Wilangkori selalu saja kita mental teman-teman, yaitu bernama Kusno ya, Ki Kusno ya. Beliau menyarankan kepada saya, namun saya tidak boleh banyak bertanya, untuk membawakan sebuah syarat, yaitu berupa satu kandil merah, yang kedua itu barkun ya. Itu yang masih menjadi pertanyaan mas. Alhamdulillah satu hari saya mencari-cari bunga kandil merah, alhamdulillah dapat teman-teman ya. Namun persyaratan yang kedua, barkun, kita bingung barkun itu sebenarnya apa. Ketika saya coba cari di internet, barkun ternyata itu sebuah terapi untuk kayak kerok pakai tanduk. Iya, pakai tulang. Tanduk dos. Apa yang kita suruh bawa? Tanduk apa bagaimana? Ya bagi teman-teman yang mungkin mengetahui, tahu ya, tolong komentar di bawah, karena kita tidak boleh bertanya kepada si Ki Kusno, cukup bawakan saja. Mana bah, kandil merah bah? Itu udah barcode. Nah, Haram. Mahal juga. Ini kita juga beli teman-teman, ya. Ke tempatnya Pak sama? Pak Haji Syukur. Ternyata memang ada jenis bunga kandil yang warnanya itu merah. Ini ada yang masih kuncup. Oke, yang kuncup kayak cabai rawit malah yo. Kayak cabai dos namanya. Kantil yo. Iya. Di sana juga tinggal 2 ya Mbak ya. Ya, itu 3. Enggak maksudnya yang diambil 3. Yang diambil 3 jangan tinggal 2. Tahu itu kemencinis. Berapa kemarin, Mbak? 500. 500. Ya 500 ya 1.500.000 yo. Masa gaul sendiri sih ngapa? Itu racun kowe. Ini alhamdulillah kita dapat, walaupun kita beli harganya 1.500.000 teman-teman. Hanya untuk mendapatkan Kok dulu ngomong orang ibu? Kowe contoh. BM dong biasa doang makannya. Dik, Wong jalan. uang makan dik biasa dik. Pasti baik bok sumpah. Kok mau ibu mending bok. Ora tuh bae sih. Ora tuh bae sih. Kok bengau duitnya yang bisi 500 ku ngomong 2.000. Alah. Kok kepilih. Haji Syukur tau mah perok. Masa uang jalan. Bisa transfer, Mbah. Jujur Mas. Saya jujur, Mbok. jenengannya Pak Syukur itu penuh dengan syukur. Ini yang enggak bersyukur Mas bilangnya 2.000 sama Diki. Terserah. Urung dari pejabat wis korupan nih. Penting sumpah, ada yang lebih penting. Kayak surat yang ngomong alasan apa-apa kayak. Enggak, ada yang lebih penting. Pembicaraan. Iya, mengalihkan topik. Ada yang lebih penting. Ingon-ingonnya Pak Haji Syukur, perkututnya itu loh. Masa bisa malik ular, Mas?
Ya keren loh. Baju dia kepriwe. Betul nggak tuh? Kayak sesepuh mlebune. Kayak apa sih kayak aneh gitu loh. Maksudnya perkutut dalam kandang. Iya. Iya. Langsung balik pulang. Bulan apa itu? Ora percaya mesti. Gue tak badangik. Kayak kan apa di syukur pohon sesepuhan tuh. Sesepuhan di belakang ada pohon surutnya gede terus ditanemin batu-batu kayak tempat persucian mau. Iya. Oh, jenengannya kesepuhan ya. Dinyang berapa M juga nggak mau dikasih. Kau pengen perkutut jadi ular? Kalau saya ada tongkat kayu jadi ular. Ini Limbet. begitu dangu, dua ibu. Itu ya teman-teman ya. Buat panjenengan yang mungkin punya bibit bunga kandil yang berwarna merah, tanamlah. Harganya luar biasa ini. Nah, Kau turun beli romi bisa 500 ya. 2000, Mbah. Hah? Mau ditus 2000 nyung sampe pergi ge. Duit kas tim gas itu garis semending ngawin aku malah dikorupsi 500. Kamu direlakan coy. Kelur. Dari pejabat. Balekna ora? Korupsi aja ge. Kita kan kebanyak ge. Balekna ora gue? Lu wis ngomong gue jujur apa nek gue. Balekna. Ngomong ora apa iki gue dadi parolo. Balekna. Iya. Semua. Pelur. Balekna ora gue? Tolong terus di kolom komentar itu. Belum apa-apa udah korupsi. Jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, baru nonton video tim kasih, oke? Siapin cemilan dan makanan dan siapin Apa? Siapin nyawa buat nonton ya. Umur badan nyawanya nggak bisa nonton kok. apa sih, Mbah? Udah Mas. Iya. Assalamualaikum. Terima raja. Baiklah, terima raja. Terima kasih banyak atas kehadiran. Ini Astagfirullahaladzim. Mas, berubah Mas. Kantin dos. Gimana Mas? baiklah, terima raja. Apapun perintah dari terima raja. Selagi saya bisa, insya Allah akan saya laksanakan. Mau pantesan. Oh iya. Iya, Mas, masuk, Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum, terima raja. Salam. Ikut. Salam di mana, Mas? Gimana? Salaman di sana, Mas. Kenapa kau kan? Ngapain salaman kau? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang baik-baik saja, Sri Maharaja. Mohon izin. Saya amati dan saya perhatikan akhir-akhir ini kalian sedang dihadapkan dengan sebuah masalah besar. Saya tidak sabar menunggu waktu kalian. Maka dari itu, saya memiliki pikiran untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Terima kasih banyak, Sri Maharaja. Ambillah manusia itu. Pada malam hari ini, permasalahan yang sedang kau hadapi sudahlah berakhir. Alhamdulillah. Kau hanya tinggal bagaimana mengurus manusia itu. Terima kasih banyak, Sri Maharaja, atas pertolongan dan bantuannya. Namun, setelah permasalahan itu berakhir, saya akan memberikan tugas kepada dirimu dan kau harus melakukannya.
Selagi saya bisa, Sri Maharaja, insya Allah akan saya lakukan. Jadi seperti ini. Setelah saya bertemu dengan dirimu, dan saya memberikan 3 jenis kayu terhadapmu, dan memerintahkan dirimu untuk menyebarkan kayu itu. Dan ternyata kau sudah berhasil menyebarkan kayu-kayu itu di segala penjuru di tanah ini. Insya Allah. Saya berterima kasih pada kalian yang sudah menjalankan amanah itu. Namun, dengan adanya kejadian ini, jujur saja, saya direpotkan oleh tujuan saya sendiri, yaitu membagikan kayu-kayu itu kepada banyak makhluk di ujung bumi ini. Tapi karena saya sudah berjanji bahwasanya siapapun yang mengenakan ketika kayu itu, yang sedang dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan, sedang dihadapkan sebuah masalah, jika memanggil nama saya akan datang dan hadir untuk membantunya. Saya telah melakukan itu semuanya. Namun, dari pengamatan yang sudah saya jalankan selama ini, karena banyak sekali manusia-manusia yang dihadapkan dengan masalah-masalah besar, dia mengucapkan nama saya dan meminta tolong untuk saya menyelesaikan masalahnya. Saya membantunya. Tapi di sini, dengan adanya hal ini, saya sendiri yang merasa kerepotan. Saya sendiri yang merasa kehilangan banyak waktu untuk mengurus hal lain. Dan setelah saya memikirkan solusi ataupun cara untuk menyelesaikan masalah ini, karena kebanyakan manusia di dunia ini, kebanyakan manusia yang mengundang saya untuk menyelesaikan masalahnya, itu hampir sebagian dari mereka, bahkan lebih, yaitu memiliki kendala kekurangan dalam perekonomian ataupun keuangan. Ada yang terlilit hutang. Bahkan ada yang sulit untuk makan di hari itu karena tidak memiliki uang 1 perak pun. Ada yang usahanya selalu gagal, modalnya selalu hilang, uangnya ditipu oleh manusia lainnya. Sebagian besar mereka kesusahan, kesulitan dalam perekonomian ataupun keuangannya. Dan kedatangan saya kepada dirimu pada malam hari ini, saya ingin memberi tugas kepadamu untuk menyebarkan apa yang akan saya berikan ini kepadamu, untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam diri manusia di dunia ini. Sebelumnya,
Ambillah ini terlebih dahulu. Mohon izin, Sri Maharaja. Ini apa, Sri Maharaja? Itu adalah uang. Untuk apa uang ini, Sri Maharaja? Asal kalian ketahui, uang itu bisa disebut sebagai magnet uang. Magnet uang. Ya. Uang itu berfungsi untuk menarik uang-uang agar di kehidupan kalian tidak akan terkurang ataupun merasa kekurangan dalam hal uang. Dengan cara seperti apa, Sri Maharaja? Kau menyimpan uang itu di tempat penyimpanan uang. Tas atau mungkin dompet, Sri Maharaja. Mungkin itu yang kau sebutkan. Yang terpenting, kau simpan satu lembar uang itu di mana tempat kalian menyimpan uang. Maka uang itu akan berfungsi dan bekerja untuk menarik uang-uang lain untuk mendekat. Karena magnet uang itu sudah dipercayai oleh banyak raja-raja di dunia ini, di mana mereka di masa-masa sulit dalam perekonomian ataupun keuangan, mereka akan menggunakan uang itu. Sama halnya saya. Dahulu, uang itu ataupun magnet uang itu, saya pernah menggunakannya untuk membesarkan kerajaan saya di masa-masa kesulitan perekonomian. Mohon izin, Sri Maharaja. Bolehkah saya bertanya? Silakan. Saya meminta maaf, Sri Maharaja, jika mungkin saudara-saudara saya terlalu sering memanggil Sri Maharaja. Dan ternyata permasalahan para teman-teman saya yaitu sama mengenai perekonomian, Sri Maharaja. Itu benar-benar di luar kendali saya, Sri Maharaja. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tidak mempermasalahkan. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Karena saya sudah berjanji akan membantu datang untuk menolongnya. Namun, setelah saya amati karena permasalahan sebagian besar dari mereka yang mengundang saya ataupun memanggil saya, itu adalah permasalahan perekonomian. Jadi saya memiliki dan memikirkan cara untuk menyelesaikan itu tanpa saya harus membuang-buang waktu. Agar saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar lainnya. Mohon izin, Sri Maharaja, apakah magnet uang ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang memegang kayu itu? Tidak tentunya. Bagi siapapun yang membutuhkan dan mempercayai bahwasannya hal goib itu memang ada. Baik, terima kasih, Sri Maharaja. Tapi perlu kalian ingat, ada dua hal yang harus kalian ingat dan kalian kerjakan. Yang pertama, bagaimana hubungan kalian dengan ibumu? Yang kedua, bagaimana kau menempatkan waktu yang tepat untuk sholat subuh? Berarti kuncinya ada dua, Sri Maharaja. Nah, jika kau menjalankan dua hal itu, bahkan saya bisa menjamin jika kalian tidak kaya ataupun merasa kekurangan uang, bahkan tidak mendapatkan uang seperak pun, penggal kepala saya. Kau cari saya, lalu penggal kepala ini. Di setiap lembar itu
sudah saya khususkan dipergunakan untuk menjadi magnet uang. Baik, terima kasih banyak Sri Maharaja. Mohon izin Sri Maharaja. Sri Maharaja mengatakan kunci menggunakan magnet uang ini, kuncinya ada 2, yaitu hubungan baik dengan ibu dan selalu menjaga sholat di tepat waktu. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang tidak sekeyakinan dengan kita Sri Maharaja? Non-muslim maksudmu? Benar Sri Maharaja. Syarat yang pertama sama. Bagaimana cara kalian menjaga hubungan baik dengan ibumu? Yang kedua, banyaklah bersedekah. Karena di ajaran manapun, sedekah sama. Baik, saya sudah mengerti Sri Maharaja. Terima kasih banyak. Saya harap dengan adanya saya memberikan magnet uang itu kepada kalian dan kalian berhasil menyebarkan kepada mereka yang membutuhkan, menginginkan dan mempercayai akan adanya hal itu. Itu mengurangi beban saya untuk hadir di dalam masalah yang sedang kalian hadapi. Karena jujur saja, masih banyak masalah besar yang harus saya kerjakan dan selesaikan. Dengan hal ini, itu memperingan apa yang harus saya kerjakan dan saya lakukan. Baik Sri Maharaja. Saya sekali lagi mengingatkan, jika kalian benar-benar melakukan 2 hal itu dan menyimpan 1 lembar itu di tempat di mana kau menyimpan uang, jika siapapun yang menyimpan itu tidak mendapatkan kekayaan, kemakmuran, kau bisa cari saya, penggal kepala saya. Masalahmu sudah saya selesaikan. Tugasmu adalah itu. Dan mengurus manusia itu. Baik Sri Maharaja, terima kasih banyak. Baiklah. Sampai jumpa. Dan sampai bertemu kembali. Siapa yuk yang sering mengundang Sri Maharaja? 2 kali berarti. Wah, Udah teguran 2 kali. teguran 2 kali. Iya. Sudah saya ikat mas. Ya ya. Apa itu pamer? Yang dulu waktu Mas Ganang waktu kondisinya lemah banget itu loh, kan datang kan juga masa kerepotan, yang urusan yang gak penting manggil Sri Maharaja. Nah, sekarang ini udah ke Saring ini. Ternyata kebanyakan sedulur kaset ini. Ya mohon maaf ini ya. Memanggil Sri Maharaja lagi-lagi dengan perekonomian. Ada yang katanya terlilit hutang. Iya. Ada yang ininya perekonomian. Dan akhirnya Sebenarnya itu bukan hanya itu tim gas. tim gasenya Iya gitu loh. tapi kan saya nggak pernah manggil walaupun kurang. Iya sih iya. Saya juga nggak pernah manggil. Siapa lu? Apa sih mas? Ini uang Rp1. Apa lu mas? Lebaran gitu mas? Ya jamu Duit sang di mas? Sri Maharaja. Anak gambar gue. Wah anak jahe kalau cokro ke. Gambar tulisan Jawa ke. Ini jenane magnet uang lur. Itu mas, anu buat dokumentasi mas. Kalau sama uang bibit sama apa enggak mas? Ya kelasnya uang bibit yang uang apa? punya. Uang bibit? Uang bibit siapa Gun? Gambar aja. Ya katanya itu bisa manggilin uang. Sabar dalam di belum delengnya betul. Kita capek gambar Sri Maharaja mas? Ada fotonya? Iya ini. Lihat tadi. Ya itu kan ada mas. Oh iya yuk. Ya ini raja apa? Ini yang bagus banget ini. Gambar yang bagus. Ini kayak baru mas. Ya ini yang baru tuh.
Kita lo pakai komborot. Ini ada yang busuk banget nih, ha. Orang disip berarti ini. Yo untung gua kawit jamane raja. Loh. Ini mungkin di raja tahun berapa ini? 1956. Ini. Udah tahun raja berapa? Tapi ada yang baru, ada yang rusak ini yo. Ada yang Ini kan dipakai waktu yang nyimpennya baik ya bagus deh. Oh, ini rayap. Bener. Ini saya minta mas. Lihat di rokok. Ini bunga apa sih? gua Diluk duit. Bebek Magnet. uang. Duit orang nemplek. Alah. Kayak bocil gua ini. ada yang Sudah dapat gue. Gripis. ini aja wujudnya baru tapi kritis dia mas. Tapi ada tulisan raja semua loh. Ada yo. Ada rajanya semua ya mas yo. Rajanya berarti 3 yo. Si. Oh. Lu. Gue Sejen kayak anyar buat gue. Mau main matmu. Warnanya. Ini. Gambarnya udah dominatif. Apa namanya Gun? Dah. Uang pipit. Kalau orang-orang sini biasanya buatnya kayak gitu. Jelas lah gambarnya sih. Jelas banget loh. Jelas banget. Itu bisa rapok ya. Maksudnya ngomong apa sih bang? Apa maksudnya kayak? Maksudnya kayak gini di banyak yang memanggil Sri Maharaja. Itu kasusnya semua rata-rata sama, yaitu masalah dengan perekonomian. Dengan adanya hal itu kan Sri Maharaja mungkin bersimpatik. Kok rata-rata yang memanggil saya lagi-lagi masalah uang. Akhirnya Sri Maharaja datang menemui saya untuk menyebarluaskan ini lagi kepada mereka yang sudah memanggil-manggil Sri Maharaja masalah keuangan. Ya bukan kepada mereka, ya siapapun yang masalah keuangan, dengan cara menyimpan magnet uang ini di tempat di mana biasa digunakan untuk menyimpan uang, contohnya di tas atau di dompet, Di brankas bisa. ya bisa. Tapi ada kunciannya itu 2, harus punya hubungan yang baik dengan ibu. Maksud hubungan baik ya. itu memuliakan orang tua, khususnya ibu. Aja padu baik. Oh yo jangan konpot. Hubungan baik dengan ibu. Terus yang kedua itu harus tepat dalam beribadah sholat subuh berjamaah di masjid syukur-syukur. Kalau nggak berjamaah ya tepat lah waktunya, jangan jam 6. Oh ya. Nah bagi yang punten non muslim atau beda kepercayaan itu, satu tetap harus jaga baik-baik hubungan dengan orang tua atau ibu. Yang kedua banyaklah untuk bersedekah, sedekah. Tuh, kuncinya cuma itu. Dan jika sudah melakukan itu tidak kaya, panggil Sri Maharaja untuk memenggal kepalanya. Loh, nggak percaya itu loh, Mas. itu jaminannya. Berarti kan Ngeri luar banget biasa loh, Mas. banget. Jamin. Jadi memang dari janjinya memang benar-benar ini ya mas. Lah, yes. Ya maksudnya janji yang pertama ketika dipanggil Datang. datang. Nah ini malah janji yang mengerikan ini loh. Maksudnya kalau nggak ini penggal kan ngeri banget. Nah itu kan sebagai bukti bahwasannya benar-benar Menepati beliaunya janji yo. itu selalu konsisten dengan apa yang dia Yang namanya ucapkan. raja. Kok nggak takut apa? Hah? Bos ini Jangan berharap. enggak sih orang tua ini. Ya jangan berharap. Lah orang tuanya yang sudah nggak punya orang ibu, hubungan baik dengan ibu kan mendoakan. Apa mikir bisik-bisik apa? Contohnya berziarah, datang ke makamnya, Kayaknya kemarin ke mendoakan, Berkah ya bang. pikirannya pendek, terus menjaga nama baik. Wih. Itu kan baik. aku ngurut usiawatan. Kae masih kae. Oh iya. Makhluk yang tadi. Ini Ah. Kurang dia.
Gini ki Mas. Cuma apa dos? Mati mbean. Sabar aja. Kayak mikirnya suara niku. Pengantuk. Abang dingin dong kok. Bungku. Yuk. Apa? Ampun. Lemah temen. Kamu ini bener bawa kamu siluman? Iya mas. Iki ora ngaku. Iki ora ngaku. Bagaimana rasanya diajar sama Sri Maharaja? Ampun mas. Wah, ampun. Ngomong sih Rosa. Ampun mas. Ampun. Kabupaten topi kan, Bro. Untung sih di santai sama Sri Maharaja kamu. Kamu kok bisa berdiri siluman sih, ceritanya bagaimana? Jadi saya nyari ilmu mas bertapa. Sing Rosa. Saya nyari ilmu bertapa mas. Buat apa sih? Ya buat kelancaran usaha lah. Sugih lah ya. Kelancaran usaha. Nah memang sebelumnya sih maksudnya gimana sih? Ya karena saya sebelumnya usaha gagal terus. Usaha apa saja? Ya usaha ternak kambing gagal, ternak sapi gagal, dagang gagal. Jadi saya mencari jalan pintas mas. Dengan cara Ya bertapa gimana? di Putilasan Kamboja. Puterasan Kamboja mana? Apa itu? Apa sing wingi kae? Lur Boja maksudnya ya? Ya, apa? Dia masih di desa sini, Bok. Iya gitu. Nah, apa yang kau dapatkan hasil tapa itu? Coba cerita. Dari awal. Dari awal kok bisa nyenengan ambil jalan pintas seperti itu? Ya karena susah hidup saya, jadi saya berpikiran biar kaya, jadi saya bertapa di situ mas. Instan. Nah, terus kamu tapa dikasih apa? Saya dikasih kalung mas. Dikasih kalung. Nah, kalung itu buat apa? Ya buat memikat lah mas. Memikat. Nah, terus cara kamu berubah jadi siluman bagaimana? Menggunakan kalung itu. Iya mas. Lah, tujuanmu berubah wujud itu sih mencari apa sebenarnya? Ya mencari biar apa orang-orang pada Ikut kamu. ikut saya mas. Daripada bayar maksudnya. Lalu kalau sudah ngikutin kamu apa? Ya kan orang jadi pada ngikutin. Terus kasih uang ke kamu gitu. Ya, Berapa orang yang sudah mengikuti kamu dan ngasih uang berapa? ya lumayan mas. Saya ngasih 5 juta, 10 juta, 17 juta ya? 11 juta. Yang kemarin ya masukin ajaran kamu bayar 5 juta ya? Iya mas. Nah itu sih kiai-kiai siapa itu yang di bawah pohon besar? Itu nggak tahu apa-apa mas, dia teman saya aja. Teman kamu? Iya, Oh alah. Kamu yang nyuruh jadi itu apa? iya mas. Kok jadi maklar kayak maklar Mas? Kamu yang kerja dia yang jadi kiai gitu? Iya mas. Namanya siapa ya? Projak Komarudin. Komarudin. Nama aslinya siapa? Itu si Komarudin. Sulam mas. Hah? Berarti kamu kemarin ngomong sulam-sulam, si sulam itu si kiai nek? Iya mas. Sulam. Kamu mencari pengikut, nanti pengikutnya bayar ke kamu, nanti kamu bagi 2 sama si Sulam itu. Iya mas. Sukses belum? Alhamdulillah belum mas. Alah, udah bersekutu dengan jin, nggak sukses. Berapa bulan sih jalanin ini? Ya sekitar 3 bulan lah mas. Baru 3 bulan, malah ketahuan sama. Yang saya penasaran, itu waktu tapa itu memang langsung dikasih seperti itu apa memang prosesnya itu susah? Prosesnya susah mas. Lama. Ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah. Tapanya itu Kalau Tapa. tapanya sekitar sebulan lah mas. Nggak Bulan tidur. apa? Itu orang udah doyan ngomong aja. Sekitar kalau tapa 40 hari lah.
10 hari lah mendekati sebulan. Ngomong kayak gini terus apa? 2 hari model Kamu kayak ngebreng ndase kayak kegawan demit kayaknya. Kau tapa Iya, 40 hari. 40 hari. Terus setelah itu didatangi apa? Ya, didatangi makhluk genderuwo, ular besar, Ular besar. Terus wanita cantik, terus apa lagi? pocongan. Pocongan. Meluk cekal beretok ini. Terus setelah itu Sri Maharaja itu ditangani. Akhirnya saya dikasih kalung, Mas. itu kalungnya. Coba lihat. Ini kalungnya. Iya, Mas. Lah ini yang ngasih kayak gini sosoknya seperti apa? Sosoknya tinggi besar. Ini besar. Lah itu kalau pocong itu nggak ngasih apa-apa sih, ular. Enggak, Mas. Mengganggu atau gimana itu? Godaan. Menggoda. Ah, Wanita cantik apa? Ya ganggu aja, ganggu. ranjang. Enggak, Mas. Geramang-geramang gitu berarti. Iya, Mas. Iya. Belum ngomong apa sih? Ya? Apa mungkin cot? Belum makan apa? Belum, Mas. Waduh. Nih, Ada. yang saya penasaran waktu sampean itu berubah wujud jadi makhluk seperti itu rasanya apa? Jadi ulang kori. Jadi wilang kori itu yang ininya gede. Yang jenengan rasakan itu apa? Apa sadar apa enggak? Ketika berubah menjadi itu, Enggak sadar, Mas. oh nggak sadar. Berarti memang wis Sepenuhnya dikendalikan berarti mas. Kalau kamu tidak ada kalung ini masih bisa berubah nggak? Enggak bisa, Mas. Kuncinya berarti di sini. Kuncinya di sini, Mas. Saya tanya sama kamu. Kau mau tobat apa mau melanjutkan hal ini? Mau tobat, Mas. Hah? Tobat. Mau lat? Tobat. Oh tobat. Yang keras ya. Kayaknya dia hanya butuh pekerjaan aja sih, Kamu Mas. bukannya butuh pekerjaan. Iya, Mas. Nih. Seperti ini ya, Mas. Siapa namanya ini? Badrun. Badrun. Oh, Badrun. Itu Ya. beneran nama kamu Badrun apa ada nama aslinya? Badrun, Mas. Asli. Asli. Ada Lombok ya? Iya, Mas. Benar. Nih. Ya, saya sarankan. Ya, jika memang kamu mungkin susah rezekinya, kamu kepepet, Mbok ya jangan minta-minta sama jin, Mbok itu dosamu. Iya, Mas. Lah, ujung-ujungnya bersyukur kamu tidak ditumbalkan. Udah punya anak belum? Udah, Mas. Berapa? 3, Mas. Alah, Loh, banter sendiri. Pantesan titik gede mas, makhluknya mas. udah punya anak 3. Istrinya berapa? 1, Mas. 1. Namanya siapa? Sumintri, Mas. Sumintri. Main di Sumintri yo. Namanya Sumintri itu. Cantik, Mas. Nanti Orang sini apa wetanan? Ayo. Orang sini aja, Mas. Ya kalau kamu sayang sama istri, nanti jika istrinya yang ditumbalkan bagaimana? Jangan, Mas. Ya yo. Nah, istri jenengan tahu nggak kalau jenengan kelakuannya kayak gini? Nggak tahu, Mas. Oh, Bahaya. berarti istri tahunya jenengan pergi itu kerja. 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 Iya, bener sih kerja. Bawa Cuman ya, uang enggak, kalau pulang ke rumah istrinya seneng. Senang, Mas. Tambah diciumin. Iya, Mas. papat ke dalam maning. Anaknya umur berapa yang paling kecil? Yang paling kecil SD, Mas. Kelas? Kelas 6. Duh, kamu umur 40-an apa umurnya? Iya, Mas. Yo jenengan budak ya. Ya ngomong budak-budak bro. Mas sekarang budak kok. Jelasnya. Budak itu simbol kesuksesan ya. Tapi ini Badrun. Ya sukses. Jadi bilang kori. Iya koli. Berarti sekarang belum kaya. Belum, Mas. Udah mas itu. Kayak guplak. Kayak goblok. Saya tanya, jika kalung itu saya lepaskan dari lehermu, Ikhlas nggak? ikhlas nggak? Gimana ya, Mas? Katanya mau tobat. Iya, Mas. Saya mau tobat, tapi jangan, Mas. Dan buat apa lagi? Apa ada resikonya? Maksudnya ada yang mengejar kamu ketika kalungnya dilepas atau gimana? Iya, takutnya makhluk yang ngasih ngejar-ngejar saya, Mas. Aman. Imbas itu. Nanti saya yang menjadi
yang ngurusin saya. Maras-marasin dulu Mas. Kamu yang seneng banget. Senang jantung. Lepas ya. kamu tak kasih kerjaan yang halal. Dari kulit potong mau Mas apa aja yang penting halal lah, Mas. orang sekarang berumur kayak gitu. halal. Ingon-ingon apa dadi kok. Angel iki. Mas, dikasih itu uang buat usaha. Mau berhasil. Iya nanti tak kasih magnet uang. Kayak Pak Marcel tuh, gimana magnet uang? Nah itu Mas, saya juga dipikir-pikir berarti besok kayaknya aku udah nge-explore nggak apa-apa, Mbok. Explore apa sih? Maksudnya nggak, nah kan nanti dikasih itu kan tinggal mancing. Oh, dolan terus ya. Iya, Terus? jangan udah punya magnet uang kan nanti uang pada tahu-tahu bersel gitu loh. Ngepet, Bok. Ya, orang menyimak penjelasan sekarang. Iya, saya Malah dengar. aja sih. Maksudnya nih, bagi siapa yang memegang magnet uang, nanti uangnya ngumpul. Dijamin yo. Jamin kalau enggak penggal kepalanya. Dah, tinggal pilihan kita. Bukan seperti itu konsepnya, Marcel. Ya? Bukan berarti terus disimpan uangnya pada datang. Kamu ya tetap harus bekerja. Oh lo? Lu coba temen jumbang. yang salah persepsi kamu apa dia? Lembok tadi, Kamu yang nggak maksud. siapa yang memegang magnet uang Nih. itu? Orang babi ngepet saja. Usaha. Ada usahanya keluyuran loh. Lo kamu tinggal nyimpen uang terus pada datang sini. Uangnya siapa yang datang? Dikira uang punya kaki? Ya enggak lah. Masih? Tuyul aja masih keluyuran kok. Oh, salah ki, Bang. Oh, sini ya. Ya kamu kan bukan kalau badangit, muda. Bah, ini orang di bagian uang magnet lah. Ya enggak usah kerja yo. Orang kerja, orang kesal nih, Mbak. Isi. Cocok kesal. Ya mau kamu yang duluan sih cocok Ya ya. bukan seperti itu konsepnya. Kamu ya tetap bekerja pada biasanya. Dipertegas lagi baca Mas, Kenalkan nih. Jangan sama salah. Padahal jangan. gua. Iya Mas dulu. Alah, kok pengen cocok tadi orang. Ya mau kamu duluan yang ini kok. Nih, bukan berarti disimpan yang lain pada datang sendiri. Bukan seperti itu konsepnya. Ya kamu tetap bekerja, kamu tetap berikhtiar, kamu tetap berusaha seperti biasanya. pada umumnya pada biasanya. Cuma dilalah itu gampang dipermudah. Sekecap rong kecap tai ditek beda di duit maksudnya loh. Oh ya, tai dikaprokin gue jadi duit gue. Ya maksudnya gue bukan berarti Bener Mas, kayak kemarin. Kamu kalau ada tai pegang aja. itu jual bahasa di itu pasar. sebenarnya. Oh, berarti maksudnya misalkan nih kerja bayaran misalkan bayaran 100.000. Oh, di dalam ada yang ngasih bonus. Nah, gitu ya. 1.000 itu. Ya, 1.000 rezeki. Iya. mau berhenti berhenti eksplor. Ini mah ya keluar bayi bah nanti kayak minta 2 apa 3 gitu. Mungkus ngomong tinggi sel, mungkus ngomong ke Mas sekarang main. Konsepnya bener jos gue. Ora mudeng gue. Singkang kene biyen Alah prunyul, Mas. Hah? Alah prunyul ya kayak gue pikirannya. Nih, contohnya kamu warung. Ditaruh di selorokan. laci. Nggak usah dijual uangnya datang sendiri Mas. Paris. Dari mana larinya ya dari Gusti Allah. Melalui apa? Ya mungkin perantaranya magnet uang Sri Marah. Nah, bukan berarti kamu nggak jualan apa-apa ditaruh di selorokan terus duitnya manak. Siapa sing manak nak? Apa. Weh, terus kena. Ya, Mas. Cak. Jadi yang dulu kamu usahanya susah, apa-apa susah. Nanti dikasih itu ya, di dalam ya usaha laris. Ngingu wedus ya Orang matian. manak. Ya kalau nanti kerjanya Tapi- gotongnya ringan, Bang. Pokoknya ringan. Ya ora kayu apa bae. Bersemangat. Biasanya juragan jenengan itu ngasih bonus ya gitu, Mbak. Ya. Nah, Bukan tarak sendiri. weh Mas, tolong Mas. Mas dari Ya, sel Bang. lepas ya kalau ya. Nggak jadi riset dek.
ngomporin metu. Wah, apa ku sing mulai? Kowe kejeglong apa? Pengen mlebu jurang. Saya nggak mau kedua kali ikut kamu, Mbak. Cepet ya. Kan mulai jurang disit ah. Pengen mau lubang hitam apa lubang kebenaran? Siapin raga. Apa sih? Karena energi nih. Mbok kembali duit, Mas. Ibu apa kamu? Kok banyak dibilang Korea, Pak? Tadi bilang ori ireng kita, Mas. Saya. Udah putih tapi ireng. Mau yang mau dibuka? Iya terserah. Bilang ori ireng kok belum ada gitu. Bilang Korea ireng. Ini, kalau ini kan putih tuh. Ireng Maksudnya manukunya gede, enggak cocok. jenenge dewa rengku, gede Jawa ireng kaku. Cipatoli. Alah, Bu. Siap ketok jemut energi nih ya. Jimin cepat pakai. Heeh. Bismillah. Begitu lumpur. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apa bu? Tutup mau nih gua. Mau udah bersih rupanya kayak gitu ya. Kayak ciri-ciri nih kayak. Ya Bob, ciri-cirinya licik Bob. Kalau nggak mau itu ngomong dong, nggak usah pura-pura siap. Padahal ditutup ya. Assalamualaikum. Malam. Malam. Selamat malam. Bah, Mbah. Siapa yang memanggil? saya Bah. Itu Mbah, monggo Mbah. Anu maju Mbah. Niki Mbah, nunda Mbah. Jenengan kenal ini? Saya mengenal Siapa? Badrun. Apa yang telah Mbah berikan ke Badrun? Ini. Sesuai permintaan si Badrun. Dia menjadi cerit. Dia melontarkan kesusahan. Saya tidak tega melihatnya. Dan saya memberikan kalung itu. Dan saya mengikutinya. Untuk apa sih, Mbah? Saya hanya menolong. Karena saya tidak tega melihat si Badrun menangis setiap hari, setiap malam. Dia benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan jalan yang lebih mudah. Saya melihat seperti itu, saya tidak menutup mata. Di sini saya bersifat hanya membantu bagi siapapun yang meminta tolong. Tapi kan ada harga yang harus dibayar oleh Badrun. Nah, seperti itu kan? Tergantung dari siapa yang meminta. Mbah, seperti ini. Jujur, saya memanggil jenengan tidak ada unsur ingin memerangi atau ingin apa, apalagi jenengan sesepuh di Karangboja. Saya paham itu, saya menghargai itu. Bahkan saya sudah pernah datang menuju ke tempat jenengan. Petilasan Nurboja. Petilasan Nurboja. Ya. Jika jenengan sebagai sesepuh atau kami tua di sana, kok malah justru punten melakukan hal ini sama saja yang menyesatkan umat. Jujur saja saya mengatakan salah. Harusnya jenengan yang sudah menjadi putih di sana itu mengajarkan kepada anak cucunya itu hal-hal yang baik, bukan hal-hal buruk seperti ini. Tidak dibenarkan. Di sini saya tidak memerintahkan si Badrun untuk melakukan kejahatan. Saya hanya membantu memberikan jalan keluar. Bukan dari saya memerintahkan Badrun untuk berbuat seperti itu. Jadi salahkanlah mereka-mereka yang meminta, bukan menyalahkan saya. Loh Mbah, manusia itu bisa apa? Sedangkan ilmu-ilmu seperti itu justru yang bisa kan Mbah. Saya tidak akan pernah menyalahkan manusia karena sifatnya manusia selalu kurang dan ingin mengetahui hal yang sesuatunya yang sebenarnya tidak diketahui. Andai saja kuncinya kan ada di jenengan, andai saja jenengan tidak memberikan apapun terhadap siapapun yang sowan ke tempat jenengan,
ya mungkin tidak terjadi seperti ini. Apakah menolong itu salah menurutmu? Salah. Menolong untuk kejahatannya salah. Tidak selamanya yang namanya menolong itu selalu dibenarkan. Jika mereka yang meminta untuk menjaga diri, bukan untuk melakukan hal seperti ini, boleh-boleh saja untuk menjaga badan sendiri. Mbah, ya, saya paham maksud dan tujuannya Mbah. Ya. Namun percayalah Mbah sama saya, tidak semua manusia imannya tebal seperti Mbah. Mungkin Mbah memberikan sesuatu hal benda yang dimana katanya untuk menjaga diri. Ya andai saja manusia itu imannya tebal, kalau imannya tipis, dia berhenti sholat karena dia merasa mempunyai barang. Apa ia tidak menyesatkan? Ya salahkan mereka. Duh. Itu bukan urusan saya. Saya Daripada sudah mengucapkan berkali-kali. Saya di sini bersifat membantu bagi mereka-mereka yang mengalami kesusahan. Karena saya tidak tega. Itu saja. yang saya tanyakan ke Mbah, selain Badrun ada lagi enggak yang Mbah beri apa itu? Dulu banyak yang datang ke sana meminta untuk menjaga diri, meminta untuk usaha, bermacam-macam permintaan mereka. Lalu yang membuat jenengan petilasannya bagus begitu sih, saya dengar katanya dari tuang bakso apa itu, ceritanya bagaimana? Ya karena sudah banyak yang membuktikan bagi siapa yang bersowan ke sana, itu pasti akan mendapatkan jalan keluar, akan mendapatkan petunjuk. Kembali lagi tergantung mereka. Cara menjalankan itu mau bagaimana. Atau untuk kejahatan, atau untuk menjaga diri, atau untuk yang lain. Saya memberikan benda-benda seperti itu bertujuan untuk membantu. Bukan untuk apa-apa. Jadi salahkanlah mereka jika mempergunakan benda-benda itu untuk kepentingan mereka. Saya dengar cerita, katanya Yang petilasan itu kan Mas? ya petilasan itu ada orang sowan punten dari Bandung, datang ke tempatnya, terus dikasih Dikasih ciri sama mutunya Mas. lalu untuk jualan bakso, terus dia sukses, baru sukses langsung Terus bangun. dibangunin itu. Oh, maksudnya sebagai Itu kan bangunan tuh, terus balas budi gitu, Mas? Iya. yang kita datangin itu kan bangunan itu. Iya, iya, Nah Bapak. itu hasil dari orang Bandung itu. Oh, yang dikasih ciri itu. Ciri itu apa? Copek. Iya, copet. Oh iya? Tuh, kemarin Koget. sangka kalah. Dari kamu sebelah ke yo. Oh, ada Bu. Terus bagaimana? Anjir, ya. Apa yang perlu kau dapatkan lagi dengan saya? Saya memaksa semua yang kau tanamkan ke si Badrun lepaskan. Apakah benar-benar kemauan dari si Badrun sendiri atau dari dirimu? Drun, saya tanya. Karena begini, saya tidak bisa melepaskan jika dari Badrun ini masih memegang erat dan belum mau melepaskan apa yang sudah saya tanamkan. Saya tanya padamu, kau pengen menjadi manusia biasa yang kerja pada umumnya atau ingin menjadi hilang kori lagi? Iya, pengen menjadi manusia biasa aja, Pak. Ngomong sendiri sama itu. Nah, saya pengen menjadi manusia biasa normal yang seperti dulu, Pak. Jangan seperti dulu, itu susah terus. Apakah kau sudah menemukan jalan keluar dari permasalahanmu? Sudah, Mas. Kau bersungguh-sungguh ingin melepaskan semua, Iya, Mas. Saya bersungguh-sungguh ingin melepas semuanya. bukan karena pengaruh dari manusia-manusia yang ada di sini. Enggak, Mbak.
Krungu. Dengar Mbah, dia sudah ikhlas. Saya mendengarkan. Baik jika itu yang kau mau. Saya akan melepaskan semua apa yang sudah saya tanamkan kepada